Raffi masuk SCTV menang. Apa sih dia nggak menang? Raffi tuh menurut gua Illuminati loh. Nanti kita bahas ya. Raffi tuh masalahnya banyak banget. Nah, lu baru ketemu masalah sekali nih, giveaway handphone. Hai guys, senang banget nih di malam yang luar biasa ini kita kembali ketemu dengan kalian pertama kalinya di channel Kui Entertainment bersama kita bertiga. Woi anjing, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Malam yang luar biasa. Kenapa tiap kali host mengucapkan? Padahal belum tentu luar biasa. Iya. Bisa biasa aja. Masa kalau malam yang luar biasa tiba-tiba host dapat teguran, Andika, Uus, Gading, kita meeting dulu ya. Jadi kemarin share-nya kurang. Wah, katanya malam yang luar biasa. Baru mulai aja gue udah disemprot. Emang acara apa ini? Iya. Emang paling bisa bridgingnya. Emang paling bisa. Nggak salah. Selamat datang di Semprul Podcast. Yeay. Akhirnya. Yes, we are back, bro. Kenapa kita syuting di episode pertama pakai baju ini? Dan kemarin kalau teman-teman sempat lihat promonya kita posting di sosmed kita foto bertiga pakai bajunya Jordan, Pippen dan Rodman. Karena kita terinspirasi. Jujur, kita habis nonton The Last Dance. Itu adalah di situ memang yang benar-benar I'm back. Jordan tuh kata-katanya gitu kan. Dia disuruh nulis sama agentnya, lo kira-kira mau nulis apa nih nanti pas lo comeback gitu. Si itunya udah nulis banyak-banyak, Jordan nggak mau. Akhirnya dia cuma tulis I'm back. Jadi kita juga gitu. Kita Semprul is back. Is back. Akhirnya kita jadi berkaca, kita bertiga itu mewakili karakter tiga orang itu. Exactly the same, beneran sama. Dari pekerjaan sama kehidupan di luar pekerjaan. Kalau bener-bener semuanya 100% dari tampilan dia Rodman banget. Nggak, jadi gue juga baru tahu juga ternyata Rodman tuh segitunya. Maksudnya gue kan kadang-kadang suka penat gitu. Maksudnya gue udah goblok nih gue kan disuruh-suruh jadi lumba-lumba sama Anda. Nggak usah, jangan nengok-nengok siapa-siapa Anda. Ya kan? Emang dulu pas jadi lumba-lumba gimana, Us? Nah ini contohnya seperti ini. gitu Pak. Nah kan. Makasih ya. Jadi kayak karena gue sudah total di panggung ya gue pengen ya privasi gue nggak mau diganggu gitu. Maksudnya pilihan gue terhadap istri, pilihan gue sama siapa gue mau nongkrong segala macam ya udahlah cukup gue ngehibur di TV. Gue jadi goblok banget gitu semua. Broto Wali pasti gue inbox tiap hari kan. Makanya aku sehat. Kan? Berarti harusnya piala ini untuk Anda. Iya. Ini adalah Inbox Award. Tapi sayangnya saya nggak bisa terima Pak. Kenapa? Keburu diboikot. Iya benar. Harusnya tahun besoknya saya harusnya ini. Emang digilir Pak. Biasanya digilir. Emang rebel banget kayak Rodman. Bener sama kayak Rodman. Kalau misalnya teman-teman follow juga Twitternya kan apa Instagram dia bebas banget mau ngomong apa dia. Sakarpe dia aja Pak. Kita yang deg-degan Pak kalau dia posting tuh. Kita yang deg-degan. Kerja yang lain udah di lapangan basket mau latihan, dianya baru datang. Dia Rodman banget. Bebas. Sampai cara milih pasangan kayak Carmen Electra. Betul. Waduh, cheese banget. Itu. Selera dia tuh yang emang bomsek gitu. Iya. Lu Pippen banget. Nah, kalau yang nonton Pippen tuh kenapa? Pippen tuh ibaratnya dia tuh pengumpan doang gitu. Gue itu ada di bayang-bayangnya Jordan. Gue tuh supply terus ke Jordan. Ke tim tuh supply. Tapi ketika tim butuh lu bisa. Selalu bisa. Jadi dan dia playmaker kan. Nah, padahal kerjanya paling capek. Tapi bayarannya nggak seberapa. Dan udah gitu dia ngidupin keluarganya banyak. Betul. Ini lagi pandemi kok nambah anak. Anak jadi 5. Ya kan, renovasi rumah. Ya udah, jadi segitu aja gitu. Gitu. Taunya Pippen itu hidupnya kayak apa baru di serial kemarin kan gue nggak terlalu ngikutin basket ya. Terus gue ngeliat storynya Pippen tuh jadi tulang punggung keluarga, saudaranya banyak. Betul. Terus kok gue banget ya gitu maksudnya anak gue banyak. Harus terpaksa bekerja dan kerja lebih keras daripada orang-orang lainnya untuk hidupin keluarga. Dan gitu. Dan apa namanya dia tidak bisa seperti kita tahu di aslinya ya Pak ya. Untuk urusan kontrak dia kadang-kadang suka nggak berani. Takutnya kalau kontrak putus ini habis. Tanggung jawabnya bagaimana? Kenapa makanya Andika paling rajin di antara kita? Betul. Dia selonjoran 2 jam 30 juta hilang ibaratnya, ya kan? Makanya waktu Pippen di situ cerita dia pas mau nggak main, terus tapi tetap kalah sama kebijakan kontrak bla bla bla. Dia kalah lagi kan? Itu kejadian. Dan ini memang akhirnya memang mungkin belum diceritain itu di yang The Last Dance. Akhirnya dia rela di trade. Nah ini ibarat Andika dari udah presenter ternyata
sempet di trade kemana-mana, ke dangdut, ayolah, ke games, iya, ke OVJ, iya, pokoknya apapun ada kerjaan di situ gue ambil. Iya. Itu Pippen. Dan gue pernah lihat kan si Pippen kan ngejutekin si manajer Bulls waktu itu kan, si siapa Jerry Cross. Ya, Pak Dika tuh gedek banget sama satu orang nih, yang jabatannya tinggi lah, maksudnya yang masukin talent ke program itu, Pak Dika kayak, Pippen banget dia tuh, Pippen banget. Begini, ya udah gue ambil duitnya lah. Kerja keras sebagai kuda, tapi kok yang kaya Jordan. Kayak sekarang. Karena Pippen itu selalu, ibaratnya Pippen itu selalu kayak mikir kayak, iya enak juga jadi Jordan ya. Punya sepatu signature sendiri. Sedangkan dia pakai sepatunya Jordan kan. Dia pakai sepatunya Jordan gitu. Sama seperti Andika ketika dia sedang bekerja di backstage ya. Terus dia lihat instastory teman-temannya kan. Otomatis yang paling instastory yang paling kita sering lihat akan muncul di awal kita refresh Instagram. Betul. Otomatis Gading Martin muncul dong. Iya dong, kan? pasti dong. Dengan harus bangun pagi, rundown yang dia tidak setujui, skrip yang tidak lucu. Terus tiba-tiba dia buka instastory Gading Martin, set London, set US, set. Ya itulah Jordan, Bang. Jordan. Itu orang yang diberkati, Bang. Makanya kalau Jordan malam ini dipakai sama Gading karena hidupnya dia kayak Jordan. Betul. Gue sih gak bisa ngebantah itu karena seenaknya dia lah. Orang seenaknya dia. Ibaratnya gini, dia starnya. Zaman gue pasca boykot gitu setahun pertama lah gitu ya, kayak susah banget nih dapat kerjaan segala macam. Si anjing ini tuh dari awal udah, Ding, gue udah kontrak sekian, budget aman, tinggal gawe aja minggu depan. Siapa? Waktu itu gue inget banget di Trans TV, Gading Mencari Cinta. Iya. Manajer lu baru ini. Oh iya, baru. Lupa, ya saya tahu sakit. Mahal. Saya tato mahal. Iya, aku tahu. Aku murah semua makanya banyak. Iya. Ini tato bayar sama tato endorse mah. Hasilnya juga beda. Ini enggak endorse tapi emang murah. Pertemanan. Oh iya. Pertemanan. Terus. Kita kan kalau ke dia anaknya banyak nanti ganggu. Ke sini jadwalnya tidak terbantahkan. Takutnya ganggu privasi kan. Yang paling sering ke rumah gua cerita lah dia. Si anjing Gading ya, kalau gua nggak bareng sama dia dari awal nih, ini kontrak dia tuh gede loh. Dia harusnya syuting minggu depannya di mana? Clear jadwal sampai bulan depan, sebulan nyo. Iya, mau kemana? Gua mau ke London. Gue emang gitu. Gue dari waktu gue cerai sama Gisel, sama sekali setahun lebih gue nggak ngambil TV, nggak mau sama sekali. Jadi Harry tuh manajer kita lumayan stres tuh, uang miliaran lah gitu lewat, gue nggak mau ambil gitu. Emang gue nggak pengen gitu. Jadi emang gue ibaratnya kayak pernah mau dibayar $100 juta, cuman ngisi acara 2 jam. Jordan nggak mau. Wajib. Karena emang nggak mau aja. Coba dong. Jadi kayak gitu. Mau. 2 hari mau. 2 hari nggak usah 2 jam. Kalau gue gitu kerja lagi nggak mood ya nggak pengen. Jadi kalau dioper ke Rodman mau nggak 100 juta 2 jam gitu. Tapi gue boleh ngetut bebas kan di sosmed. Gitu. Sebangsa-bangsa Jordan nggak tahu kenapa 2 orang ini masih temenan. Anjing. Iya bener. Bangsat-bangsatnya saya mau orang ngatain ngehujat apa segala macem, tetep aja gitu kayak. Dan si Rodman mau kapanpun latihan, ayo latihan. Tapi bener, Jordan sama Pippen itu sayang sama Rodman. Bener. Walaupun dia bengal, tetap sayang sama kayak kita berdua. Dianya bajingan, kita sayang, kita yang nolongin. Padahal kamu yang dihujat, difitnah dong. Ya kan, matain kerjaan orang. Padahal Sempro ditawar di TV, kita tolak karena TV itu nggak mau ada Betul. Kan angkanya udah bulat itu tiap Ramadan, bulat kan. Ibaratnya sama kayak Bulls waktu itu yang kayak bilang, udahlah Rodman itu racun buat Bulls. Jangan orang-orang ini tuh susah diatur. Ini tuh kontribusi ke tim juga kurang lah. Banyak posisi dia yang bisa nembak, ya kan, bisa. Maksudnya secara fundamental lebih bagus dibanding Rodman. Tapi Jordan dan Pippen tidak. Kami pengen dia. Kita sayang sama dia. Ada satu lagi yang dia Jordan banget. Apa tuh? Jordan itu
itu tidak pernah menunjukkan atau menampakkan istrinya. Tapi kan ini karena gue udah nggak punya lagi. Iya, cuma ini bukan Jordan banget. Kalau Jordan merahasiakan istrinya. Kalau saya sekarang nggak punya. Tapi kan maksudnya bahkan di The Last Dance itu tuh ada anaknya kan? Ada anaknya, ada anaknya. Ada. Sama kan Diana juga di sosmed Gempi nyala terus. Ada gitu. Istri mah nggak ada. Kurang Jordan apa lagi coba? Kurang Jordan apa lagi? Sama Jordan udah pensiun tapi duitnya masih masuk. Iya. Ini orang nggak kelihatan kerjanya tapi duitnya ada terus. Ini kalau teman-teman yang paling rajin dia. Iya pengen kerja tapi nggak ada lahannya. Saya ada kerjaan saya tolak. Iya. Tuh orang mikir kayak kok Uus bisa deket sih sama si ini. Misalkan si orang ini tuh hidupnya baik-baik aja gitu, nggak kayak gue nggak bengal gitu. Pada akhirnya gitu kalau kita cowok-cowok nih yang penting mah bukan soal itu gitu, yang penting mah ya kita nyaman satu sama lain gitu, kita ngerti nih. Pak Dika si Uus kenapa? Biasalah si Uus. Jadi gitu, jadi kayak udah bukan lagi kayak ngebelain temennya apa segala macam, tapi kayak ya udah emang dia begitu. Ngerti emang begitu. Iya. Kita itu kayak punya cara buat care satu sama lain. Betul. Ibaratnya. Kalau gua dibilang Uus tuh ninja. Dia tuh suka care tapi diem. Berarti perhatian tapi gengsi ya. Dibilang musuhan enggak. Tapi kalau butuh kok dia yang paling pertama dia gitu. Sebenarnya kayak Tom and Jerry loh sama-sama. Jadi Tom and Jerry itu ceritanya lo tau gak premis awalnya? Apa itu? Jadi Tom and Jerry itu sebenarnya temenan, tapi Tom harus pura-pura ngejahatin Jerry supaya si Tom nggak diganti sama kucing yang emang bener Tom pengen. and Jerry settingan selama ini. Kok nggak ada uya-kuya ya? Biasanya kalau bohong-bohong ada dia tuh. Biasanya kalau ada kebohongan, settingan, kayak itulah kayak. Kalau dia kan care-nya kayak anjingnya di Tom and Jerry langsung gonggong. Betul. Yang budok. Ngapain sih Us? Goblok. Dan dia itu safe zone gue. Misalkan lagi bermasalah segala macam, ditelepon sama dia. Nyo, sini Roosevelt. Nyo, sini Park 19 gitu. Saya langsung dateng. Kalau Andika versi yang emang marahin beneran, kalau gua ajak senang dulu. Gua ajak senang dulu. Itu memang saling melengkapi. Ngomongan tololnya pas udah mabok. Lucius, lu juga sih. Kok jadi Doraemon? Anda tidak merasa selama ini Anda seperti Doraemon. Paling taunya circle-nya. Iya, karena emang mungkin Pak Dika juga ngejagain, maksudnya dia punya anak cewek 4 gitu. Maksudnya dia harus ngejaga image dia sebagai seorang ayah gitu. Dan gue ngeliatnya jadi kayak, ya Pak, lu tuh harus membasmi para netizen yang komplain soal lu ngerokok sih. Mereka tuh berani ke lu karena dianggap keren aja gitu, kayak nih, lihat nih, gua marahin Andika. Gitu. Karena itu kan selama ini efek karena gua tukang filter Us. Gua baik di acara, di pekerjaan gue, lu tau lah, bagian gue tuh bagian filter, bagian ngelurusin, bagian benerin apa segala macem. Itu kebawa ke pola kehidupan gue gitu. Jadi akhirnya gue ngebentuk diri gue memang yang perlu dilihat orang mah yang ini aja, yang ini mah ngapain gue ke orang gitu awalnya gitu. Kok gue jadi orang yang berbeda ya ketika di sini harus begini, ketika di sini kayak ada tombol switch. Jadi bahasanya mungkin kok gue cosplay terus ya. Untung ganteng cosplay. Untung dia pilih muka Nicholas Saputra. Kalian nanti makin lama makin kenal pribadinya kita. Karena ternyata Andika tuh warnanya begini. Ternyata. Karena sempat ada omongan kayak gini Pak. Kayak kemarin kan sempat ada yang Black Lives Matter tuh. Terus ada beberapa orang yang kok lu nggak speak up sih soal racism ini segala macam gitu. Nah kan gue udah pernah diboykot nih gitu. Waktu gue diboykot pun gue tidak pernah mengajak elu atau elu gitu untuk kayak speak up juga gitu. Pak Dika nih gitu. Gue tuh tau nggak? Gue tuh berharap semua artis itu bisa jujur sama kayak lu. Ya nggak bisa gitu. Gue sama lu nggak speak up, tapi ibaratnya apakah kita tidak jadi berteman gitu? Emang kita harus arah terus gitu. Ya kalau misalnya lu pengen Andika speak up ya silakan. Gue maunya dia speak up atas keinginan dia sendiri. Seperti sekarang, terima kasih Quick Entertainment. Tolong ini belum ada produk diisi. Tolong. Bisa apa aja bisa masuk Bang. Bisa rokok bisa. Alkohol bisa. Boleh ini mah. Geng bandel ini mah. Brand-brand yang rusak memang. Kondom, rokok, alkohol, ke saya semua. Karena kalau ke public figure lain kadang-kadang minumnya suka pura-pura. Gitu, suka ini diisi jus apel. Kalau saya mah, Abang kerja sama kita bikin konten digital,
ada alkohol. Siap saya. Tapi tolong jangan gimmick pura-pura minum. Tidak, saya bilang itu passion saya. Gimana? Udah komedi passion jadi kerjaan, ya kan? Minum dari passion jadi kerjaan ya. Udah sikat aja kalau saya Bapak. Uus nih kemarin dia waktu di rumah gue juga cerita, Uus nih memang jadi kayak jembatannya gue ke Gading, begitupun juga Gading ke gue. Jadi dia itu memilih untuk, kalau ibaratnya dua tower, twin tower, dia jembatannya. Jadi pada akhirnya kita memang, ya itulah yang terjadi real life-nya. Kita saling care dengan cara masing-masing, kita berteman dengan cara kita masing-masing, dan akhirnya bisa nerima perbedaannya masing-masing gitu, dan kebiasaan masing-masing. Baiknya diambil, buruknya juga ditelan juga gitu ibaratnya. Ibaratnya kalau misalkan kita semuanya sama-sama cari aman gitu. Ini kayak tiga-tiganya nih tidak mau jujur soal dirinya, soal kehidupan privasinya dia apa segala macam gitu. Ini obrolan seperti ini akan seperti mata najwa. Serius banget kayaknya. Karena gue yakin di luar sana Pak, di tongkrongan, satu tongkrongan nggak mungkin semuanya sukses semua. Nggak mungkin kaya semua. Kayak misalkan kadang-kadang gue ada netizen yang bilang kalau misalkan gitu ya, kayak Andika, Gading, Uus gitu, tuh lihat tuh teman lu pada kaya semua, tuh lihat teman lu tuh si Andika udah punya mobil baru, tuh lihat tuh si Andika udah punya rumah gitu. Gue bilang dalam hati gue, oh mereka tuh masih di situ gitu, ngukur temen gitu. Oh jadi lu kalau di tongkrongan mungkin dia tipikal yang nggak mau kalah sama temennya gitu. Ya kalau gue mah nerima gitu, kayak ya Pak Dika punya mobil Porsche, Pak Gading punya mobil BMW apa segala macam. Apakah gue jadi pengen ya? Ya enggak. Ya pengen, tapi yang nggak perlu. Nggak perlu. Nah, benar. Betul. Kalau ditanya pengen pasti pengen. Pasti pengen. Cuman tapi nggak perlu. Nggak perlu gitu. Karena bacot gue racun. Bener. Karena bener Pak ya. Betul. Karena bacot gue racun Pak. Bener. Bacot gue tuh bahaya gitu. Jadi kayak aku bisa ngomong kayak anjing, bangsat gitu tanpa ada yang ngomong, ih nggak nyangka deh Kaus ngomong bangsat, nggak ada gitu. Kalau Pak Dika sama Pak Gading masih mungkin. Masih mungkin. Itu lebih mewah dibanding BMW menurut saya. Bisa ngomong anjing, bangsat di sosial media itu lebih mewah dibanding semuanya. Nah makanya mumpung kita comeback nih, kita membuka ruang juga buat teman-teman. Apa yang mau lu tahu dari kita bertiga? Benar. Ya kan? Tanyain aja. Atau secara kerjaan, maksudnya kayak kenapa sih Semprul yang tahun sekian kok temanya gini gitu. Atau kenapa kemarin 2 tahun vakum kayak gitu. Iya benar. Ini juga bertepatan dengan Last Dance. Last Dance itu buat Jordan itu keluar dan balik lagi di tahun keduanya ya kan. Dan kita juga terakhir syuting itu Semprul bareng di Ramadan itu 2 tahun lalu. Makanya kita comeback lagi sekarang. Mungkin mau misalnya bisa juga satu hari kita membahas tema ini yuk. Kita bahas dari versi kita masing-masing. Itu juga bisa. Lu tau gak sih dalam proses kita berteman nih kadang-kadang itu kebalik. Gue yang punya tower, Pak Dika punya tower, lu jadi jembatan. Iya kan? Bisa. Kalau sama-sama punya tower kayaknya kok nggak mau ngobrol towernya. Ngapain jauh-jauhan? Kayak Kalibata. Parkiran susah. Betul. Itu banyak setannya. Dari parkir sampai sadar. Iya, sampai udah nggak nafsu lagi. Gue cuma numpang makan di situ di tempat makan Padang. Masa ada orang nggak kenal ngomong kayak gini? Cie Bang Uus, di tower mana Bang? Di tower mana apanya? Pura-pura nggak tahu. Oh teman ada di sini. Emang waktu itu 420 sebelum terkenal. Studionya di Kalibata City. Waktu itu gue ketemu sama mereka tuh pertama di situ. Terus kayak enggak Bang, saya ketemu teman-teman saya. Abang kan artis bisa aja gitu. Mau jajan kan Bang? Astaga. Bener-bener. Kok tahu ya? Andika kurang informasi yang gitu-gitu. Ya. Nggak, kadang-kadang gue tuh suka bingung itu. Ini kan Pak Dika tuh lebih dulu sukses dibanding gue tuh orang yang pertama jadi orang awam dulu. Gue nonton kalian berdua, terus tiba-tiba jadi posisi yang sama nih, maksudnya di kerjaan yang sama gitu. Ada beberapa kebandelan yang gue rasa kayaknya lo sebagai artis lo udah sampai situ deh gitu. Harusnya ya. Tapi gue kayak emang gimana Us? Hey, apakah ini pancingan? Apakah ini pancingan? Dia pura-pura bodoh gitu, seperti Deddy Corbuzier ya, yang selalu pura-pura bodoh biar orang lain yang ngomong gitu. Apakah ini kan gitu? Ternyata memang setelah saya kenal gitu, saya tahu rumah tangganya kayak bener si anjing ini. Betul iya. Oh jadi aku terlalu baik. Iya. Bandelnya dulu pas di Malang. Itu saya tahu. Sampai sekarang semprot saya belum nemu Pak. Semprot ini kan semprot. Bapak tuh kadang-kadang gini Pak, kita berdua nggak ada yang nge-push Bapak, tapi Bapak kadang-kadang nge-push diri sendiri. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita topik udah kemana, tiba-tiba tunggu. Kenapa Pak Gading?
yang tadi gue baru nemu nih. lucu nih. Bilang, aduh anjing. Mana? Terus habis itu kalau misalnya dia nih kebiasaan Paga nih kalau lagi syuting ya, dia ngejokes, dia pasti ngeliat ke gue. Gimana? Kenapa tiba-tiba standar jokes itu ada di lo? Kenapa bagus pengen gitu. Saya support, saya yang penting Anda berani gitu. Yang penting pede ya. Kenapa namanya Semprot tuh bukan cuman asal Semprul Podcast ya? Waktu itu kan kita bahas juga kan. Iya, kita mau nyari nama apa? Nyari nama apa gitu. Terus dia nih yang nyeletuk Semprot. Semprul tuh celetukannya dia. Nah, pas kemarin ngomong Semprot, kenapa kita akhirnya fix dengan Semprot tuh kan mewakili bahwa kita bisa mengkritik sesuatu, nyemprot sesuatu benar. Atau saling semprot nih, ibaratnya saling roasting dengan kehidupan yang masing-masing atau dengan kejelekan masing-masing. Aduh, gua lupa. Pokoknya yang itu apa? Pokoknya ada filosofi. Pokoknya kita mengeluarkan unek-unek kita, mengeluarkan unek-unek kita, ataupun mungkin ya kayak bisa dalam arti kata bercanda, bisa dalam arti kata serius juga ya. Jadi itulah kenapa akhirnya kita memutuskan Semprul comeback di Semprul Podcast yang tayang di Kui Entertainment. Tuh, emang selalu kalau sama mereka ngalir terus bisa jadi berapa episode gitu loh, Pak? Iya, Pak. Maksudnya ini hal yang mungkin nggak dilihat sama orang. Maksudnya mungkin gini, banyak pertemanan artis yang mungkin gimmick untuk cuma kelihatan akrab biar programnya tuh nyala gitu. Si ini sama si ini kok chemistry-nya bagus ya. Asal Anda tahu tidak semua yang Anda tonton dan Anda bilang chemistry-nya bagus, mereka benar-benar berteman. Iya kan, gitu. Jadi kayak Tom and Jerry aja yang musuhan padahal temenan. Betul. Semua karena ada waktunya. Iya. Syuting itu karena ada waktunya. Betul. Nah, tapi berhubung di sini Semprulnya real, baru kali ini walaupun kamu duduk di bawah, di sini bayarannya sama. Terima kasih. Ya kan, karena belum cek kita esensinya. Sponsor juga belum masuk. Jadi kalaupun masuk kita bagi saya walaupun belum tahu esensinya berapa, Pak. Saya terima kasih untuk pertama kalinya. Bos, rumah yang di Pondok Indah jangan dijual ya. Nggak punya, Pak. Kamu punya apa? Saya cuma punya ini persahabatan, Pak. Oke, kalau gitu ini episode pertama kita. Episode perkenalan kenapa kita comeback. Dan biar teman-teman biar ingat lagi atau mungkin pada browsing lagi, Semprul tuh dulunya kayak apa sih? Halo. Kenapa? Wah, rumah orang kesepian. Oke, kalau gitu yang nutup acara host terbaik SCTV. Iya. Dulu. Iya. Sekarang tapi bukan. Kamu masuk lagi ya? Nominasi masuk lagi? Nominasi apa ya? Kagak. Terakhir masih masuk? Terakhir sempat. Ya masih. Kalahnya sama siapa? Kalahnya sama siapa kemarin ya? Pokoknya setelah kita nggak ada tuh, gua sama Pak Gading udah nggak di inbox kan, lu sama kok nggak Ruben sama Indra Bekti sama Raffi Ahmad. Iya Raffi Ahmad. Dia mah ngecit. Raffi kok masuk SCTV menang, emang jago cheat. Jago ngecit kan gue bilang kan. Sultan Anda. Direktur loh. Raffi menang. Apa sih dia nggak menang? Raffi tuh menurut gua Illuminati loh. Nanti kita bahas. Jadi judul. Ini terakhir ya. Gue kadang-kadang suka kesel sama teman-teman gue yang pengen terkenal, pengen fame, pengen berada di posisi yang seperti kita. Posisi kita sekarang. Tapi kayak ketemu masalah, langsung giveaway handphone. Enggak gini maksud gue. Gini. Jadi kalau giveaway handphone banyak kali, otomatis komentarnya yang menyudutkan langsung pengen ikutan. Jadi gini, lu tahu nggak? Kenapa lu pengen jadi Raffi tapi lu tidak bisa seperti Raffi? Karena lu tidak pernah, menurut gua dari pribadi ya, Raffi itu masalahnya banyak banget. Kalau kita hitung dari zaman Yuni Sara, Tias Mirasih, terus kayak sampai ke posisi sekarang, itu masalahnya tuh banyak banget, Pak. Gue bilang kayak, dan dia ngadepin masalahnya, emang dihadepin gitu, Pak. Emang mulai dari nol lagi. Jadi makin kuat emang. Iya, makin kuat. Nah, lu baru ketemu masalah sekali nih, giveaway handphone. Gua di boykot gak pernah gua giveaway handphone karena emang gak ada uangnya. Iya, dan gak ada yang mau sponsorin. Gua boleh bangga nih Pak di posisi gua sekarang. Ya gua nikmatin prosesnya nggak masuk. Buat penonton Kui Entertainment, mohon maaf ya, Uus omongannya demikian. Rotman ya begini. Pahami aja. Soalnya Uus adalah seorang introvert yang nggak pernah mikir. Lihat, masalah gede bisa selesai dengan apa kawan-kawan? Giveaway handphone.
langsung. Suara lu tuh coba kebeli handphone ya udah. Ya. Kalau gitu kita siapin handphone ya, kali-kali aja kita ada masalah. Amit. Oke lah. Buat kalian yang nunggu di episode-episode berikutnya, pokoknya komen aja di bawah ya, sebanyak-banyaknya. Mau tema apa yang dibahas, mau cari tahu tentang apa, tentang kita bertiga boleh. Boleh. Ini karena episode hari ini hanya perkenalan dulu. Betul. Yang nonton bikinin tagline. Oh iya, kira-kira apa ya? Iya dong. Soalnya kan namanya semprot kan, kalau dulu kan inbox. Mantap. Mikirin. Oh iya, itu gue juga dulu. Oh iya, inbox mantap. Mantap. Masih mania juga mantap. Iya. Ikutin kayaknya. Tapi sama-sama gosong. Kenapa? Kan sama-sama yang mancing sama-sama kena sinar matahari, inbox juga sama-sama kena matahari. Makanya pas bilang masih mania mantap, oh sama. Sama. Kita dibilang kok 9 tahun, 10 tahun MC ngetop apa? MC parkiran. Orang kita MC di parkiran. Ya. Mana? Di parkiran Bang MC-nya. Pokoknya saya akan mendoakan semoga yang punya Ramayana yang paling utama yang Bogor. Karena kenapa? Karena dia lobbynya itu di depan stage kita. Iya, jadi tiap kali ada orang masuk AC kerasa. Oh iya. Jadi kita ngalamin AC yang surgawi itu. Oh, iya. Ramayana Bogor respect pokoknya. Kita lagi MC di sini dagang gitu. Jangan lupa diskon 50% untuk pakaian dalam wanita. 10 tahun nggak ada libur loh Pak, itu doang Pak, MC parkiran. Tapi itu yang membuat kita jadi seperti sekarang. Dan sekali lagi boleh kalau misalnya ada ide teman-teman mau bikin semprot terus tagline-nya apa, kabarin kita ya. Oke, nanti komentar terbaik akan dapat hadiah giveaway dari Us. Pak, belum masalah Pak, ntar kalau udah masalah baru giveaway handphone. Thank you. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomong?